Sejumlah pemuda menganiaya seorang pemilik rumah makan di Desa Dokan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penganiayaan terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Aksi sekelompok pemuda menganiaya pemilik rumah makan di Desa Dokan, Kabupaten Karo terekam kamera pengawas. Menurut saksi, peristiwa bermula dari 6 pemuda yang makan di warung tersebut. Melihat perilaku mencurigakan, pemilik warung kemudian merekam pelaku. Tidak terima direkam, pelaku menyerang korban dan meninggalkan warung tanpa membayar. Pada saat makan, pemilik warung melihat gelagat daripada remaja tersebut yang rame-rame, kemudian memvideokan. Namun pada saat memvideokan tersebut, anak-anak keberatan dengan mengatakan kenapa kami divideokan, sehingga terjadi keributan dan mereka langsung pulang dan membayar makanan mereka yang di warung tersebut. Atas kehendak korban, kasus penganiayaan ini diselesaikan secara damai. Akibat truk parkir sembarangan dan menghalangi pengguna jalan, sopir truk dan kondektur baku hantam dengan mandor terminal bus di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Bukannya memindahkan truknya, sang sopir malah tertawa hingga memancing emosi mandor bus yang berjaga. Supir truk dan kondektur baku hantam dengan mandor terminal bus di Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara. Aksi baku hantam ini sempat menjadi tontonan warga setempat dan para pengguna jalan yang melintas. Keributan berawal saat mandor bus menegur sopir truk yang parkir dan menghalangi bus masuk ke terminal. Bukannya memindahkan truknya, sang sopir malah tertawa dan memancing emosi mandor bus hingga berujung baku hantam. Mulanya truk itu parkir di situ, kami bilangi suruh maju. Cuman katanya bentar dengan ekspresi wajah tertawa kan. Ya udah kami tunggu bentar. Setelah itu supirnya keluar lagi. "Woi, maju bang," kami bilang. Cuman nggak mau juga. Disitulah terjadi aksi keributan tadi. Setelah dimediasi oleh warga setempat, akhirnya kedua belah pihak berdamai dan saling memaafkan. Viral di media sosial, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dibakar emosi hingga menganiaya sopir bangunan. Aksi penganiayaan dipicu lantaran korban menegur pelaku saat mencoba menyalip di tengah kemacetan lalu lintas. Video amatir merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap sopir bangunan di Jalan Torpedo, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan penuh emosi, pelaku beberapa kali menampar korban. Dalam video yang sempat viral di media sosial ini, korban tidak sedikit pun membalas. Dari keterangan korban, saat kejadian kendaraan yang dikemudikannya berhenti karena terjadi kemacetan. Pelaku yang hendak menyalip tak terima saat ditegur korban untuk mengantri. Tidak terima atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian ke polisi. Pas kejadian kemarin, aku tuh kan posisinya lagi macet di jalan. Nah, aku tuh lagi ngantri untuk motong mobil ini, jalan lagi macet. Nah, si pelaku tadi nerobos jalan sebelah kanan, jadi tambah macet. Nah, sempatlah aku tuh negori kakak itu oleh refleks tadi negor. Ternyata istrinya tadi turun, tidak senang, tidak terima kejadian tadi. Sudah, istrinya turun tadi, geser mobil, suaminya tadi kira tadi selesai. Ternyata suaminya nyusul, jadilah kejadian kayak di video itu, pemukulan tadi. Nah, sampai 2 kali pemukulan yang cukup keras. Pas yang terakhir itulah yang sakitnya. Kasus penganiayaan ini ditangani Polsek Kemuning, Palembang. Korban berharap kasus ini cepat ditangani pihak berwajib. Bersih tegang karena salah paham, seorang mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan menikam rekannya sesama mahasiswa hingga nyaris tewas. Pelaku dibekuk saat kabur dan bersembunyi di kampung halamannya di Kabupaten Luwu. Andi Fauzan, mahasiswa 22 tahun ini ditangkap tim unit Jatanras Polrestabes Makassar saat bersembunyi di kampung halamannya di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Andi Fauzan merupakan pelaku penikaman terhadap rekannya sesama mahasiswa di salah satu kampus di Jalan Urip Sumoharjo yang terjadi 2 Oktober lalu. Pelaku mengaku cekcok dengan korban usai berselisih paham. Usai menikam korban, pelaku langsung kabur dan membuang barang bukti sebilah pisau lipat ke saluran air yang kini masih dicari polisi.
kita tangkap satu pelaku dan sekarang lagi dalam proses penyidikan. Tentunya kita ingin tahu apa motivasi maupun motif daripada perilaku yang kemarin dilakukan tersangka. Tapi akibat penikaman itu, korban terluka di dada namun kondisinya sudah membaik. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Diduga karena saling pandang, pelajar dari dua sekolah berbeda berkelahi di kawasan jembatan di Jember, Jawa Timur. Akibatnya satu pelajar SMK terluka parah di bagian perutnya. Siswa SMK ini mengalami luka parah di bagian perut akibat terkena senjata tajam usai berkelahi dengan siswa dari sekolah lain. Korban mendapat perawatan medis di rumah sakit. Siswa dari sekolah berbeda terlibat adu mulut diduga karena saling pandang. Ada pengunjung itu saja, kemudian yang satu mau ke toilet, terus oleh anak yang lainnya itu bilang kok apa nguasi. Nah, dari situ kemudian mereka kayaknya berkembang jadi adu mulut, kemudian saya usir keluar. Perseteruan berlanjut, pelajar saling tantang mengajak berduel di luar kafe. Mereka berkelahi di kawasan jembatan Kecamatan Semboro. Akibat perkelahian, satu pelajar SMK terluka di bagian perut. Polisi yang menerima laporan warga olah tempat kejadian perkara di lokasi. Polisi mengamankan satu orang, sementara dua lainnya masih buron. Kasus ini ditangani oleh Polres Jember karena melibatkan anak di bawah umur. Sana terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh salah satu sekolah menengah atas di Kecamatan Kabupaten Jember. Untuk sementara dari pemeriksaan saksi terkait dari kesalahpahaman saling lihat saling pandang di salah satu kafe. Jadi yang mengakibatkan aksi saling tantang sehingga terjadi kejadian tersebut. Kini Polres Jember masih mengejar dua pelaku yang kabur usai berkelahi. Ya, pemirsa, berniat melerai perkelahian antar pemuda terkait parkir mobil, seorang pedagang mie justru jadi sasaran penganiayaan dengan senjata tajam. Korban terluka di kepala dan bagian tangan, sementara dua pelaku yang merupakan kakak adik ditangkap polisi. CCTV di Jalan Pukat Banting 1 Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara merekam penganiayaan dua pemuda kakak beradik terhadap pedagang mie. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga terluka di bagian kepala dan tangan. Penganiayaan bermula saat korban bermaksud melerai pelaku saat berkelahi dengan seorang pemuda terkait parkir mobil. Pelaku yang tidak terima perbuatan korban justru menyerang korban. Kedua pelaku juga sempat mengancam korban dengan senjata api airsoft gun. Tidak berselang lama, kakak beradik David dan William kemudian diringkus polisi bersama barang bukti senjata tajam dan airsoft gun. Sementara korban mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Jadi berawal dari pelaku atas nama William dan David itu ditegur oleh pemuda setempat terkait dengan lokasi parkir mobilnya. Kemudian karena tidak terima, akhirnya terjadi keributan. Kemudian korban atas nama Pak Usuk mencoba melerai. Jadi korban itu kena pukul oleh benda tajam berupa samurai. Kemudian juga pada saat terjadi perkelahian tersebut juga diancam dengan senjata airgun yang saat ini sudah kami amankan. Kedua pelaku dikenai pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Menyelesaikan masalah dengan tindak kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Selesaikan permasalahan dengan tenang dan bijak agar menemukan jalan keluarnya. Ya, pemirsa, waspada aksi begal payudara di sekitar Anda. Sesaat lagi Realita kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.